Saya lihat bapak saya di bawah dada-dada kan gitu. Ya udahlah, mau diampal lagi, saya sudah di atas, nggak mungkin saliman lagi kan. Ya. Ya kurang lebih lah begitu ceritanya. Saya masuk di Hidayatullah Makassar itu dibawa malam-malam gitu. Artinya menghabiskan waktu lebih banyak di lembaga ini. Bagaimana itu? Iya, saya kira sampai hari ini tidak ada kok protes dari orang tua. Tidak ada. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi kita berjumpa di Hadil Channel. Teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Maros. Ya Ustaz ya? Nah saat ini di depan saya juga ada seorang abang, ada seorang ustadz dan pembina di pesantren ini. Nah saat ini kita akan sharing-sharing mengenai pengalaman, kita bincang-bincang santai ya, pengalaman hidup yang mana nanti bisa kita share ke teman-teman dan bisa bermanfaat dalam hidup kita. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, sukses. Ya? Apa kegiatan sekarang Ustaz? Ya sekarang ini kita ini masa-masa persiapan dalam rangka kemudian menuju ke lokasi penugasan yang baru, karena Hidayatullah itu dia selalu mengalami yang namanya perubahan, baik itu perubahan tempat tugas bagi kader maupun juga dalam hal-hal prinsip lainnya. Insya Allah setiap saat mengalami perubahan. Ya saya kira itu. Ya, sekarang ini masa menanti gitu. Masa menanti waktu untuk kemudian bergeser. Ya, karena sudah ada SK-nya sebenarnya. Hanya karena di sini belum musyawarah daerah sebagai tanggung jawab kami sebagai pengurus inti di sini, maka tidak boleh dulu meninggalkan tempat. Penjaga gawangnya. Ya, penjaga gawang. Abang ini kan dari, saya panggil abang ya? Atau ustaz saya? Tidak apa-apa, biasa aja. Yang mana aja. Ya, kita santai kan, aja. Ya, abang ini kan dari Flores ya, dari NTT. Dari NTT. Ya, kita tahu lah di sana seperti apa. Ya. Nah, pertanyaan saya itu awal mula abang mengenal pesantren itu dari mana? Saya sebenarnya masuk pesantren itu hanya karena saya melihat di sana itu baik SD, SMP maupun SMA. Ini saya terus terang saja, Anda pernah saya ceritakan sebelumnya. Saya sudah tidak tertarik di sekolah di NTT karena didikan yang begitu keras. Keras. Iya. Iya. Saya yakini ini adalah gaya pendidik gaya mendidik para pendidik di zaman dulu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di semua tempat dulunya, tapi karena dengan adanya undang-undang perlindungan anak ya, sehingga kemudian ini gaya-gaya seperti begini saya yakini sudah tidak ada. Tapi begitulah realitas pada masa itu. Sehingga saya bilang sama orang tua saya sepertinya tidak cocok gitu dengan gaya mendidik seperti begini. Saya mau masuk pesantren gitu. Saya mau masuk pesantren. Sehingga ada teman saya yang sampaikan ke saya, dia bilang ada pesantren di Bima, pesantren Al-Ikhwan. Saya berangkat sama orang tua saya beli tiket. Nah, sebelumnya respon orang tua seperti apa Ustaz? Ya sebenarnya orang tua itu justru orang tua memilih sekolah negeri gitu ya. Okay. Hanya karena saya tidak mau dan pilihan saya juga tidak juga kemudian sifatnya sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua saya. Okay. Saya kira masuk pesantren itu juga menjadi kesenangan bagi orang tua. Ya, saya kira itu. Tapi memang yang unik ini kejadian di pelabuhan. Saya sudah pegang tiket, malamnya saya lihat terus ini tiket, lihat gambarnya karena tidak pernah saya lihat kapal besar. Maklum orang dari gunung. Oke. Tiba-tiba
ada seorang pemuda melintas di depan saya. Saya ceritanya sama orang tua ini sore-sore persiapan mau berangkat ke pelabuhan. Cuman karena ada yang melintas di depan kita. Seingatan saya namanya Kanda Buharto. Buharto ya. Nah, Anda tahu apakah dia kenal dengan orang tua saya? Dia bilang, ini mau kemana, Pak? Bilang mau ke Bima, mau pesantren di Al-Ikhwan. Dia bilang, bukannya ini, kebetulan ada om saya dulu di Makassar. Dia sebutkan nama om saya. Dia bilang, ini menantunya Pak ini kan, Pak Abdul Ganir. Bilang, oh iya, dia bilang bapak. Ya udah kita ke Makassar aja gitu. Di pesantren Hidayatullah. Kebetulan Kanda Buharto waktu itu masih pesantren. Saya tidak kenal beliau juga. Nah kan sudah beli tiket ini. Sudah beli tiket gitu. Itu sudah beli itu. tiket. Ya. Jadi di cancel. Saya dengar, tapi waktu itu bukan Makassar ya, Ujung Pandang gitu. Ujung Pandang ya. Saya bilang, wah ini menarik ini gitu. Pergi ke sana, ada om di sana gitu. Ya saya pikir itu ke Bima tidak ada keluarga kan. Ya. Dan Makassar itu, Ujung Pandang itu kan kotanya PSM Makassar gitu. Wes. Jadi dulu kan kita suka dengar PSM main gitu, pakai radio kan. Ya udah, kan nanti kita lihat PSM dong gitu. Tapi pada intinya inilah perjalanan ya. Kak Buharto juga saya tidak kenal mungkin dengan orang tua saya. Jadi bapak saya itu langsung urus tiket kembali. Kemudian besoknya saya berangkat sama Kak Buharto. Tapi sebelum saya ke pelabuhan itu, bapak saya beli makanan apa semua. Sampai di bawah saya tinggal sama Kak Buharto. Ini bapak saya hilang gitu, nggak tahu kemana. Begitu bunyi trompet kapal, saya naik sama Kak Buharto. Saya cari bapak, nggak ada gitu. Udah pergi. Nah, saya naik itu sambil menoleh ke belakang. Pas saya sudah di tangga, saya lihat bapak saya di bawah dada-dadakan gitu. Ya udahlah, mau diampal lagi, saya sudah di atas, nggak mungkin saliman lagi kan. Ya kurang lebih lah begitu ceritanya. Saya masuk di Hidayatullah Makassar itu dibawa malam-malam gitu. Bayangan saya pesantren itu kan gedungnya bertingkat, kemudian orang pagi-pagi itu rapi apa semua. Ya karena memang waktu itu masa perintisan Hidayatullah Makassar. Saya 2005, 2006 ya? Saya lupa itu. Iya, saya lupa. Itu tamat SMP atau tamat SMA baru ke Makassar? Saya tamat SD. Tamat SD ya? Iya, tamat SD. Iya begitulah. Tapi saya agak heran ya, luar biasa ya juga orang tuanya, Masya Allah. Sudah beli tiket ke Bima, tapi membatalkan itu hanya gara-gara penyampaian dari orang yang mana abangnya belum kenal. Iya. Kok bisa ya? Mungkin gimana itu? Ya mungkin itulah yang dibilang qadarullah ya. Masya Allah, itu dia. Ya kan? Itu yang nggak bisa ini. Kita ini kan berusaha dan menjalani saja. Nah, itu. Ya saya kira itu. Nah, kalau bukan karena datangnya Kak Buharto waktu itu, mungkin abang sampai sekarang tidak ada di sini. Ya barangkali Makassar, gitu. Ya? Artinya Kak Buharto itu menjadi wasilah. Iya betul. Menjadi wasilah. Dan mungkin juga Kak Buharto belum tahu cerita ini gitu. Semoga nanti melalui podcast ini beliau bisa tahu. Iya mudah-mudahan bisa ingat kembali. Nah ini Bang. Hai Kak Buharto, gimana kabar? Ini ketika abang sampai di pesantren beberapa bulan perjalanan atau beberapa hari kemudian, gimana kesan pertama ketika melihat dunia pesantren itu? Ketika menjalani seperti apa? Ya itulah saya bilang tadi. Yang membuat saya goncang itu masuk pesantren itu ketika bayangan saya tidak sesuai dengan realitas. Okay. Ya. Tapi saya coba jalani perasaan goncang itu, melawan segala bentuk pikiran-pikiran negatif ya. Ya alhamdulillah, selama kurang lebih 2 bulan itu saya menangis saja terus. Menangis saja. Saya tidak bisa bergaul dengan teman saya gitu. Yang dari Flores sudah ada atau belum ada? Dari Flores banyak. Ya. Angkatan saya dari Flores waktu itu kurang lebih 20 orang.
hanya yang datang paling pertama itu saya, Oh. ya angkatan saya. Iya. Dan senior itu ya banyak juga. Hanya karena saya namanya rindu orang tua, ya meskipun banyak orang gitu kan, tetap saja kita tidak lihat mereka gitu kan. Istilahnya walaupun di tengah keramaian, Ya. tetapi hatinya tetap sunyi ya. Iya, tetap sunyi ya. Masya Allah bahasa ya. Nah, ini kalau Jadi keramaian itu enggak mempengaruhi. Iya. Makanya orang bilang sedih karena sendirian itu enggak juga. Iya. Karena di tengah keramaian bisa juga orang tua. Iya, Masya Allah, betul. Iya, saya kira itu yang membuat saya goncang itu. Ya tentu namanya baru merantau, pastilah goncang itu. Kalau mau ditanya juga apa sih yang membuat santri itu goncang? Saya kira yang membuat dia goncang itu karena berpisah dengan orang tuanya kan? Berpisah dari orang tuanya. Iya. Jadi saya kira ini bukan cuma sebagai seorang santri, siapapun itu berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan kebiasaan lama gitu. Berpisah dengan kebiasaan lama. Ya. Karena sekarang tuh kadang mau dibilang seperti itu juga kadang susah. Ya. Kadang susah ya. Ya. Nah, seperti kemarin kita bilang tuh, kadang orang tuanya yang mau anaknya ke sini. Ya. Ya kan berarti orang tuanya tak goncang ya. Tak goncang. Nah, anaknya itu yang pikir orang tua. Ya. Kadang anaknya yang pingin sekali masuk pesantren, orang tuanya tak mau. Nggak mau. Maka bersyukurlah kalau dua-duanya mau gitu. Tapi tetap saja yang namanya kerinduan. Goncang itu kan rindu ya? Iya. Nah, rindu. Ya artinya rindulah dengan kebiasaan lama. Iya. Dimanja, makan enak. Iya. Iya gitu. Oke. Nah, Abang di situ berapa tahun di pesantren? Saya di Makassar itu, saya ini sudah lebih dari separuh hidup saya ini merantau ya. Wah. Di kampung saya cuma 12 tahun. Di rantauan ini sudah lebih 15 tahun gitu. Di Makassar itu saya kurang lebih 10 tahun. Tidak rindu dengan kampung halaman? Sepertinya sudah menjadi kampung saya ini di sini. Sudah nih. menjadi kampung, kampung perjuangan ya? Iya, kampung perjuangan lah. Perjuangan. Apakah namanya itu? Tapi yang jelasnya sudah menjadi seperti kampung saya. Nah, apa sih pengalaman Abang yang paling berharga yang mungkin tidak bisa dilupakan sampai saat ini selama di pesantren itu apa? Ya sebenarnya yang berharga bagi saya itu saya berkesempatan menjadi santri ya. Mungkin itu yang berharga. Karena kalau mau diurai, sepertinya semua kejadian yang terjadi, artinya dinamika menjadi santri itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, gitu. Tidak dimiliki oleh semua orang. Ya sholat lailnya gitu kan. Yang mana kita di kampung udah pernah sholat lail, bahkan tidak paham apa itu sholat lail kan gitu. Karena maklum saya kan kenal Islam betul-betul sampai di pondok gitu. Baru datang malam pertama jam 12:30 atau jam 1 ya. Waktu itu sudah dikasih bangun. Ya, namanya kita santri baru kan cepat bangunnya. Sholat lail ngantuk-ngantuk, sakit semua betis apa ya. Pokoknya sampai menjelang subuh sholat lail, dan itu setiap malam. Jadi ini semua bukan menjadi penyebab goncang, tapi ini bisa menjadi alasan untuk goncang gitu. Oh, gitu. Karena jadi memang ketika masuk dalam lihat realitanya seperti itu, ingin keluar lagi. Ya gitu kan. Ya sebenarnya kan goncang itu ya rindu, maksudnya karena berpisah dengan kebiasaan lama. Berhadapan dengan kondisi yang betul-betul kita tidak harapkan, itu bisa menjadi alasan gitu. Sholat lailnya, kemudian ya sekolahnya yang tidak kenal waktu, karena namanya di pondok itu kan padat waktu. Iya. Semua waktunya terisi ya. Iya, semua waktunya terisi. Kemudian makannya, porsi dan menunya tidak sama dengan di rumah kita. Waktu itu masih Pak Imamnya? Iya, masih Pak. Saya sudah dapat lah Pak Imam. Tentu semua yang pernah nyantri di BTP punya cerita tentang Pak Imam, dan saya kira tidak ada habisnya kalau masalah Pak Imam. Iya. Ya saya kira itu. Nah, tamatnya Abang tahun berapa? Waktu saya datang itu kan Abang baru kuliah atau sudah pertengahan kuliah ya? Saya juga lupa ya. Saya datang tuh 2012 akhir, Desember. Mau masuk 2013.
Saya itu Lama sekali ya. lulus dan masuk kuliah itu bulan 2012. Iya. Aslinya kan saya itu harus lulus 2011. Cuman karena dulu ya kita malas pergi sekolah waktu SD. Iya. Karena jauh kan. Jadi kita pergi sekolah itu start jam 6 sampai di sekolah itu kalau ndak terlambat ya kurang 15 menit jam 8. Jalan kaki kan, menyeberangi sungai apa gitu. Namanya di kampung. Ya, kita jadi malas gitu. Kalau orang tua lagi pergi ke kebun, ya kita malas pergi sekolah gitu. Atau kadang udah sampai di sekolah gitu. Ya, makanya juga ya intinya saya itu selesai 2012 gitu. Saya 2012 lanjut kuliah ke Albir. Albir. Ya, Ma'had Albir Makassar. Albir. Itu baru kita ketemu ya. Atau kan waktu itu Ustadz udah mau semester terakhir atau gimana? Di Albir. Albir. Kalau antum masuk 2012 akhir, 2013 akhir. 2013, iya sudah mau selesai di Albir. selesai. Iya, sudah mau selesai. Iya. Oke, jadi setelah itu saya ke Sorako. Nah, abang kemana? Saya itu setelah tahun 2013 2014 itu abang kemana ini? saya Karena 2016 itu baru ke Maros ya. Iya, 2016 baru ke Maros. Saya 2013 akhir ya. Saya keluar. Oh, Saya tinggal di luar. Oh, Iya. Mencoba untuk hidup mandiri ya. iya. Mau tes seperti apa kehidupan di luar. Tentu rindu ya. Rindu. Iya, yang menjadi persoalan lagi rindu dengan suasana pondok gitu. Ya sekali lagi karena berpisah dengan kebiasaan lama kita. Iya, saya 2 tahun di luar, tinggal di luar. Ya. Setelah itu baru masuk kembali lagi ke pondok. Iya, saya masuk kembali ke pondok 2015. 2015. Iya, 2015. Masuk langsung jadi sekjen Sabab waktu itu ya. Enggak, Abang di kepemudaan. saya masih di luar malah waktu itu. Sudah masuk Sabab. Iya, sudah. Saya ceritanya itu dipanggil sama Satrobi. Oh. Cerita-cerita, dia bilang ini Pak Sekretaris Syabab Sulsel ini sepertinya sudah tidak bisa melanjutkan masa kepengurusannya karena beliau ini sibuk menyelesaikan S2-nya. Sementara banyak urusan ini, banyak program kerja yang harus diselesaikan. Awalnya saya itu dijadikan ketua panitia ada training marhala ula ya. Waktu tahun berapa itu? Tahun 2014 ke 2015 itu. Setelah itu berjalan karena mungkin srek juga gitu kan. Artinya nyambung komunikasi dengan Ustadz Robi. Ya tiba-tiba aja saya itu dipanggil dalam rapat sebagai sekretaris gitu. Kalau ada rapat saya disuruh pimpin rapat gitu. Sebenarnya tidak ada SK yang saya lihat gitu. Ya, dipanggil-panggil saja begitu. Ya, panggil-panggil saja. Ya, dan itu berjalan sampai 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun, 2014-2016. Nah, 2016 itu kita ketemu di Batam. Ya, 2016 ya, acara Syabab ya. Berarti acara Syabab waktu Ya. itu. Sekarang kan sudah Pemida. Pemuda ya, pemuda sekarang ya. Ya betul. Nanti kita ketemu di Batam lagi. Iya, dan sekarang ketuanya LC, Ustadz Abidur Rahman Sibghatullah, anaknya Ustadz Abdul Majid, alumni Sudan. Sudan. Iya. Abang sendiri berkecimpung dalam dunia santri itu mau dibilang cukup lama lah ya. Kemudian Lama. menjadi pembina ya. 4 tahun. Pembina 4 tahun. Kemudian sekarang pun menjadi pembina. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang selalu abang tekankan untuk santri itu seperti apa? Yang betul-betul abang berikan penekanan kepada seorang santri yang harus dimiliki seorang santri. Apa itu kira-kira? Iya, saya kira setiap tema kehidupan itu punya cerita sendiri ya. Kalau bicara santri, ya maka menjadi santri itu
tidak sulit, tidak gampang juga. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana sebagai santri itu punya pendirian, bahwasannya saya masuk pondok itu ada yang saya cari gitu. Maka cobalah untuk kemudian bersabar menghadapi segala bentuk pengaruh-pengaruh yang menghalangi kita untuk mencapai cita-cita itu. Ya, dinikmati perjalanannya, bukan juga sekedar formalitas kita mengikuti kegiatan ya. Kalau cuma seperti begitu kan sekedar menghabiskan waktu. Ya, ada kegiatan jam segini ya ikut saja gitu. Harus sekedar ngikut gitu. Ya, tak menikmati. Ya, tidak dinikmati, tidak ikhlas menjalani, maka tidak ada juga yang didapat gitu. Ya, jangan sampai kita seperti begitu. Kita masuk tidak tahu doa sholat misalnya, tidak tahu bagaimana sholat dengan baik dan benar misalnya. Kita bahas sholat saja ya, karena kan namanya santri itu pasti itu yang paling pertama. Ya, sholat ala kadarnya, keluar pun begitu juga gitu. Ya, tidak ada perubahan pada sholat kita gitu. Gitu. Kemudian abang tuh masih jiwa muda ya. Saya lihat memang masih muda kok. Hanya muka aja kelihatan tua ini. Muka pun masih muda, masih bisa nambah lah. Astagfirullah. Nambah anak. Iya. Nah sekarang ini bang, waktunya abang tuh banyak menghabiskan waktu di lembaga ini. Kira-kira bagaimana sih orang tua itu? Apakah tidak ada kesan untuk minta pulang kampung atau seperti apa? Karena abang sendiri sepertinya menghabiskan waktu lebih banyak di lembaga ini. Bagaimana itu? Iya, saya kira sampai hari ini tidak ada kok protes dari orang tua. Tidak ada ya? Tidak ada. Mengerti? Ya, mengerti aja. Hanya saja selalu ada saja harapan untuk kemudian pulang kampung. Saya dulunya hanya berpikir sederhana, bahwasannya sepertinya kalau saya ini keluar dari pondok, kemudian pulang kampung, ya mungkin saya tidak bisa mempertahankan kultur saya sebagai santri. Ya, saya mungkin begitu saja sederhananya, sehingga saya memilih untuk kemudian bertahan di pesantren. Ya harapan sih bahwasanya pulang itu ya sudah adalah pesantren yang bisa mengakomodir kita. Gitu. Karena tinggal di kampung itu kan udah sederhana gitu, ya kan, udah sederhana. Ya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada nada-nada protes dari orang tua. Ya, saya kira itu. Oh, iya. Jadi orang tua intinya diberikan pemahaman juga ya. Kalau perjuangan itu ya kita ini hidup untuk berjuang ya. Iya. Bukan yang lain-lain. Iya. Hanya memang orang tua itu bertanyanya pada hal-hal kultur kelembagaan kita saja, masalah penugasan gitu, yang ya bayang kalau pesantren yang lain itu kan tidak ada namanya penugasan. Dia buat hari ini di sini sampai mati di situ gitu. Kalau tidak ada masalah, itu. Saya kira itu aja gitu. Ya, nah kemudian waktu itu abang selesai kuliah langsung menikah ya? Atau belum? Enggak ya? Saya itu 2016 tiba-tiba dipanggil sama ketua DPD yang ditunjuk untuk menjadi DPD Maros waktu itu, guru kita juga, Ustadz Burhanuddin Abdul Jabbar. Beliau juga panggil saya itu sepertinya tidak yakin gitu. Tidak yakin untuk? Artinya dengan ajakannya itu. Artinya ayo kita ke Maros ya. Saya juga kayak tidak yakin saya dengan panggilan itu. Maksudnya di satu sisi juga tidak pernah saya nyangka bilang saya mau ditugaskan. Dia ajak saya karena memang waktu itu dia di SK-kan dan disuruh cari sendiri pengurus inti. Ya ini kita masuk ke masalah penugasan kultur kita. Satu hari setelah itu karena tidak ada jawaban, ya karena saya itu tadi tidak melihat keseriusan gitu, tidak melihat keseriusan. Saya juga pinginnya diyakinkan gitu. Harus
masuk akal ya. Iya. Ya. Iya. Saya dipanggil sama Ketua Yayasan Al-Bayan waktu itu, Ustadz Sarmadani, karena waktu itu memang saya masih status pembina lah di sana gitu. Dia bilang, Min, ayo ke rumah gitu. Jam 9 malam gitu ya, atau setengah 9, dia panggil ke rumah. Sampai di rumah itu sudah ada gorengan, ada kopi khasnya Ustadz kita yang saat itu lah, Ustadz Dani. Saya kira beliau banyak jasa juga lah buat kita anak muda. Salah satu orang berjasa. Dia cerita gitu. Kemudian dia diskusi lah dengan saya masalah penugasan ini sebagai satu kultur kita di Hidayatullah. Setelah panjang lebar kita diskusi, ya saya mengambil kesimpulan begitu, bahwasannya saya ini kan tidak mau pulang kampung gitu. Ya mungkin pulang kampung dalam artian liburan. Yang kedua mungkin karena penugasan kelembagaan. Ya. Tapi kalau betul-betul pulang karena itu yang saya bilang tadi, mau tinggal di kampung, tidak pernah saya berniat begitu. Saya juga kalau mau bertahan di Hidayatullah, kultur ini yang harus saya terima gitu. Kultur inilah yang harus saya terima. Ya, sehingga kemudian saya berkesimpulan bahwasannya saya tolak hari ini pasti terjadi lagi nanti gitu. Kapanpun itu ya udah Bismillah. Meskipun waktu itu saya baru 2 bulan kasih keluar motor ya, motor baru gitu, dan nyicilnya itu ya dari gaji sebagai pengasuh dan juga privat di BTP. Saya bayangkan masuk Maros di Hidayatullah kan tidak ada tertulis di SK itu, ini SK nyantum tugas di sini sekian gajinya, enggak kan? Enggak ada. Ya, sehingga ya udah saya Bismillah aja gitu kan, jalan. Sampai di Maros, kita nyewa rumah itu, cari dana, nyewa rumah 8 juta. Kemudian cicilan motor saya itu dibayar sama Ustadz Bur 3 bulan gitu kan. Ya, artinya ini dalam rangka juga sebagai tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dalam, iya gitu. Ya itu kalau masalah ya menikahnya itu sementara penugasan langsung baru menikah ya? Menikah sementara itu penugasan, ya? Iya sementara penugasan ya. Jadi 2 tahun. 2 tahun setelah penugasan. Saya lupa tanggal ya. Tapi tanggal pernikahannya lupa? Enggak. Penugasan saya itu bulan Maret. Bulan Maret 2016. Saya menikah itu 4 November 2017. Hampir 2 tahun ya. Iya. Oke, nah 2 tahun. Itu bedanya penugasan sebelum menikah dan setelah menikah gimana perasaan abang? Ya tentu beda ya? Semua punya cerita. Beda perasaan juga ya tentunya. Yang lebih menarik sebenarnya setelah menikah ya. Karena begini, kalau anak bujang yang ditugaskan di Hidayatullah itu tidak ada bebannya. Satu aja yang dia pikir, bagaimana dia bisa makan gitu kan. Kalaupun ada tanggung jawab yang lain, ya tidak seberapa lah. Tapi yang menarik ini setelah menikah. Ya, setelah menikah itu luar biasa juga ternyata. Artinya ini tanggung jawab kita jelas, kemudian tiba-tiba dapat SK. Itu kalau mau dipikir, kalau kita mau buat alasan, ada saja itu alasan gitu kan. Untuk kemudian tidak pergi. Iya betul. Alas saja alasan. Tapi coba kita balik juga sebenarnya. Kalau kita juga mau memotivasi diri kita untuk pergi, banyak juga kok cara kita untuk meyakinkan diri kita. Ya, saya kira itu ya. Bahwasanya lebih tertantang lah istilahnya. Tertantang setelah menikah. Ya, karena jelas tanggung jawab kita gitu kan. Jelas itu motivasi juga untuk para bujang-bujang ya. Jadi ya, kalau mau tentunya bertugas biar lebih bertertantang ya. Kader Hidayatullah. Menikah dulu. Kalau masih bujang ada SK jalan gitu ya. Karena tidak terlalu berat tidak terlalu berat itu tantangannya gitu kan. Tanggung jawab kita cuma satu, diri kita. Ya, jangan tunggu setelah menikah, karena beda ceritanya, Nah, ya,
kita coba memulai saat bujang itu, sehingga kalau sudah nikah dapat SK tidak kaget kita. Kita punya pengalaman. Mantap, mantap. Iya. Nah, kalau abang sendiri melihat kader itu seperti apa? Iya, saya ini masih belajar lah kita ini, belajar berjuang. Kalau masalah kader itu saya kira adalah yang lebih pas untuk membahasnya kalau membahas masalah kader ya. Hanya saja itu saja yang saya bilang tadi. Taat. Iya. Gimana? Kader itu belajar. Belajar. Iya, saya bilang belajar karena saya juga belajar gitu. Belajar taat gitu. Belajar taat. Iya kan, di Hidayatillah penugasan pengkaderan terbaik itu adalah penugasan. Gitu. Di situ adalah dilihat ketaatannya orang, dan tidak mudah kan yang namanya taat itu. Ya, bagaimana kita bisa menetralisir pikiran kita, hati kita ini, ya, untuk kemudian tidak berpengaruh oleh alasan-alasan yang menghalangi kita untuk pergi. Hanya itu saja mungkin pesan saya buat kader. Lebih baik kita memulai saat kita masih bujang, supaya kalau sudah menikah dapat SK tidak kaget gitu kan. Apalagi nada protes, ya kan? Itu karena kalau kita sebagai kader mungkin misalnya protes hanya karena sebenarnya tidak siap, ya, diungkapkan dalam nada protes atas kebijakan itu, ya kita juga kayaknya keliru gitu, karena memang hidup itu begitu. Hidup itu begitu. Kenapa melihat banyak ya yang seperti itu ya? Enggak ada. Ini untuk abang sendiri. Ini untuk saya saja, dan juga ini kan motivasi aja gitu kan, motivasi aja. Ya, enggak ada lah saya kira kader Hidayatillah begitu gitu kan. Kalau ada pasti keluar. Ya, pasti keluar. Istilahnya Pak Sarmadani itu keluar dari arus ya? Iya, keluar dari rel yang ini gitu. Ya, dan masuk ke rel yang lain gitu. Saya kira juga ya tidak terlalu banyak lah yang begitu. Nah, kapan rencananya ke Gorontalo ini? Ini ke sana belajar taat juga di sana? Iya, ini juga dalam rangka belajar taat ya. Karena kan di Maros ini 2 tahun kita sa'i keliling ya, bersama Ustadz Bur, Ustadz Fatahillah, Pak Subhan, Ustadz Azhari dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah kita sudah punya 2 kampus sekarang kan, kampus Tahfiz Putra dan juga kampus Tahfiz Putri. Di saat kita menikmati ini perjuangan di Maros, kita menikmati bagaimana membangun jiwa raga di Maros ini, jiwa raga santri. Ya, tiba-tiba ada SK gitu kan. Disuruh pindah lah. Benar-benar di luar dugaan saya gitu. Benar-benar di luar dugaan saya untuk kemudian pergi ke sana gitu. Ya, saya sekali lagi kita belajar taat, meskipun pertama ya berpikir ini jauh betul ini. Ya, mau ke kampung itu jauh gitu. Tapi kan sekali lagi saya melangkah dulu dari kampung, tidak pernah juga saya bilang jauh sekali ke Makassar gitu. Ya pastinya jauh. Ya, tapi kan namanya belajar gitu. Ya coba dulu lah kita taat. Seorang perantau itu tidak boleh melupa jalan pulang ya. Ya tentu gitu kan, tentu. Walaupun dia dimanapun. Iya gitu tentu. Anda boleh pulang. Siapa tahu suatu saat antum pulang, ajak saya kembali kan. Ya, ya saya kira ini ya yang paling penting bahwasannya kalau kita memilih Hidayatullah sebagai jalan atau arus perjuangan kita, maka kemudian kita harus menjalani kultur yang ada. Ya, yang paling ditakutkan di Hidayatullah itu sebenarnya kan adalah, artinya yang ngeri dalam bayangan orang lain itu ya, satu nikah masalnya, kemudian yang kedua masalah penugasan, ya pergi merintis dan lain sebagainya ya, dan surat lainnya juga mungkin lah ya, bayangannya orang luar sana. Tapi bagi kita karena kita sudah menjalani, ya itu alhamdulillah terbiasa dengan itu ya, saya kira begitu. Terbiasa dengan nikah masal.
Iya. Banyak Artinya- kita sudah tahu lah seperti ini kemasannya. Iya, kita sudah tahu. Kalau penugasannya terbiasa. seperti ini. Iya, kita Jadi- sudah paham gitu. Jadi ada gambaran lah. Kalau kita dari luar kan sekedar bayang-bayang seperti apa, jadi Iya. beda lah ini Iya. pikirannya. Arti memang teori dan menjalani realitas itu memang beda. Iya, iya, iya. Ketakutannya seorang yang cenderung pada berteori saja itu lebih tinggi daripada orang menjalani fakta. Wes. Iya, karena dia sekedar teori. Teori. Ya. Jadi dia bisa meyakinkan, dia bisa menghadirkan banyak alasan, ya, sehingga membuat takut gitu kan. Ya saya kira inilah, tidak ada yang penting ini sebenarnya. Artinya biasa aja. Biasa Ya. nih. Seorang anak muda rela berjuang di lembaga, Ada. mengorbankan hidupnya jauh dari orang tua, itu tidak semua orang mau seperti itu, ya kan? Ya saya kira kita ini masih jauh dari kadar pengorbanannya. Dibandingkan orang tua kita dulu. Kalau kita sekarang ini kan perginya sudah bisa pakai pesawat gitu. Kalau orang tua Itu kita, hanya beda fasilitas, beda masa kita. iya kata Ustaz Soleh. Iya, Itu kan. Jadi transportasinya saja yang beda. beda sebenarnya. Ya, esensinya masih sama Masih ya. sama, masih sama, masih sangat berat juga itu. Iya. Ya tidak. Kalau mau dibilang gampang, saya rasa akan ramai sekali orang yang ke Hidayatullah. Iya, Iya. Maksudnya kalau kita berbicara tentang tadi, iya, karena zaman kan, iya, ini bukan persoalan itu. Kalau zaman memang dia seperti itu, tapi esensinya tadi abang bilang iya. itu nggak bisa hilang. Saya kira Hidayatullah juga apa namanya sudah sukses lah gitu kan. Iya. Oh, apa namanya untuk mempromosikan lembaga ini kepada masyarakat dengan terbukti bahwasannya semakin hari, semakin tahun bertambah terus ini kan. Orang masuk di Hidayatullah dan bertambah terus kader, tidak pernah berhenti menugaskan kader kan. Iya. Betul. Ya, ini bukti bahwasannya oh ternyata Hidayatullah, kulturnya Hidayatullah itu diterima. Dan berhasil memproduk kader-kader yang ini, Iya, yang banyak. saya ditugaskan di Maros bersyukur bersama orang tua. Ada yang lain yang lebih luar biasa menurut saya. Anak muda baru selesai kuliah itu ditugaskan. Ya, ini ada di tetangga kita ini Kabupaten Pangkep, ada satu anak muda di situ ya. Iya, iya. Namanya Ustadz Karding. Angkatanku itu. Angkatan antum ya? Nah, itu luar biasa gitu kan. Dia tidak ditemani Siap-siap. secara langsung gitu oleh orang tua, tapi tetap dipantau, tetap dibimbing. Iya. Ada juga yang satu itu mungkin angkatan antum juga, Ustadz Arjun namanya. Dia menikah, setelah menikah di Balikpapan ditugaskan di Selayar. Di sana belum ada pesantren gitu. Ya Masya Allah. Dia pergi ke sana bawa istrinya. Ya luar biasa. Saya coba tanya, dia bilang ya saya menikmati saja gitu. Ya saya lagi mungkin karena semangat pengantin barunya juga. Dia kata yang tinggal di kolong rumahnya orang. Kolong rumahnya orang, sambil setiap hari sa'i silaturahmi. Karena memang sebenarnya sudah disiapkan tanah di sana. Tinggal dia kemudian bagaimana menghadirkan di situ para santri, kemudian membangun fasilitasnya. Tapi ini luar biasa gitu, luar biasa. Di tahun ini pun 5 tahun pertama di Selayar, sekarang dia ditugaskan lagi merintis di Bantaeng. Masih muda. Saya bilang wah, kalau dibandingkan dengan kita ini, aduh, udah seberapa kita ini. Intinya kita sama-sama berjuang, itu yang penting. Iya, belajar berjuang. Saya kira namanya belajar ini tidak pernah tuntas sebelum kita mati gitu. Kalau tuntas itu namanya belajar, maka ada namanya alumni belajar gitu. Ya, artinya sudah selesai lulus. Dan lulus Artinya, belajar. ya, apalagi kalau konteksnya itu adalah konteks keimanan, tidak pernah selesai namanya kita ini belajar taat, belajar konsisten dan lain sebagainya, karena memang itu setan tidak pernah berhenti mempengaruhi kita sampai orang sakaratul maut kan ditalkin. Ya saya kira inilah Ustadz Hamka. Biasa. Ya. Insyaallah. Saya cukup
mengikutilah Iya. informasi-informasi dari abang, kadang sering di Facebook ya kan. Iya. Artinya saya melihat bahwa abang betul-betul serius diberikan amanah itu, betul-betul serius. Ya bukan serius sebenarnya. Kita Ingin ini apa namanya, sekali lagi belajar berjuang, kita coba bekerja maksimal saja. Kerja maksimal ya. Hasilnya Kerja maksimal itu karena diawali dengan keseriusan. Kalau enggak hasilnya enggak maksimal. iya. Wallahu a'lam. Walau ya, tapi diniatkan bukan untuk sekedar Yang kita jelas pamer-pameran, bukan. iya, Tapi yang ini jelasnya untuk kan tentu kita masih punya banyak sekali kekurangan. Ya, bersyukurlah kita di lembaga ini, ya, kita bisa melihat seperti apa diri kita gitu kan. Masih banyak kekurangan kita. Nah itu yang saya bilang tadi kekurangan itulah kita belajar untuk memberikan segala-galanya, karena dengan kekurangan kita ingin memberikan segala-galanya. Siap. Ya kan? Insya Allah. Kalau kita dengan kekurangan kita ada mengaku ada kelebihan dalam diri kita, kadang bekerjanya setengah-setengah itu. Iya, betul. Karena dia rasa ada kelebihan dalam diri. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Saya kira pengalaman lah yang kemudian membuat kita jadi lebih paham. Gitu. Dan saya nggak bisa nyangka ya, dulu yang sama-sama kita di Al-Bayan ya. Iya. Walaupun saya nggak seberapa lama di situ, tapi saya merasakan bahwa saya bisa dikatakan alumni Al-Bayan. Yes. Karena sempat makan nasinya Pak Imam. Siap. Dibilang kalau yang dikatakan alumni ya pernah makan nasinya Pak Imam itu. Iya, artinya kalau bahasa alumni itu kan standar formal ya. Ya betul. Standar formal itu ya, kalau kita selesai Belajar. pendidikan formalnya itu ya alumni lah kita dari situ. Ya, saya kira banyak lah orang juga yang menjadi santri di sana dulu. Banyak. Iya. Yang tidak selesai maksudnya. Iya. Dari sudut pandang pendidikan formal. Iya. Ya. Tapi apapun itu saya rasa masih ada kecintaannya mereka untuk kembali. Iya, tentu. Tentu begitu. Tentu. Karena penyesalan itu kadang kita keluar baru kita merasakan itu. Ya. Abang waktu keluar dari pesantren yang 2 tahun itu beda memang suasana hati. Iya, beda. Beda. Orang jahat saja, Pak, yang terbiasa dengan kejahatannya, tiba-tiba dia menjadi orang baik. Dia tetap kadang-kadang rindu lah gitu dengan kejahatannya, meskipun dibarengi penyesalan. Iya. Apalagi kemudian di dalam pesantren kan tidak pernah kita diajarkan kejahatan. Iya. Gitu kan. Otomatis selalu rindu dong. Iya. Dengan kebiasaan-kebiasaan kita di pondok gitu kan. Yang dulu mungkin kita terpaksa, ya, tapi karena kita menghadapi suatu kondisi baru, ya, yang mungkin sangat berbeda ketika menjadi santri, ya tentunya rindulah menjadi santri. Persahabatan tuh bagi abang seperti apa ya? Ya, persahabatan bagi saya itu harus punya standar. Oke, nah itu adalah standarnya. Yang sama-sama berjuang atau gimana ya? Sahabat bagi abang sebenarnya. Iya. Jadi kalau bicara perjuangan, tentu kita mencari sahabat yang punya nafas perjuangan yang sama. Ya kan? Nafas perjuangan. Kita harus punya Giroh yang sama gitu kan, untuk saling mendukung. Iya, betul. Kalau tidak berdebat aja terus kita. Kalau kita berdebat terus kapan kerjanya dong? Gitu kan? Betul. Karena ya semua orang berjuang hanya karena beda saja anunya. Beda metode, beda teori, beda konsep. Nah itu untuk sahabat yang dalam perjuangan. Kalau sahabat yang di luar masukin segala macamnya tanpa ada sekat. Semuanya sahabat ya. Yang karena banyak teman-teman dari kampung lah, kita kadang kan udah istilahnya udah keluar dari arena perjuangan inilah ya kan. Saya kira ini bersahabat. Saya kira ini yang berat. Kalau mencari sahabat yang satu ini dengan kita, satu giroh ya, satu spirit, itu mudah ya. Ya. Tapi kalau kita itu bersahabat dengan dunia terbuka, dengan semua orang, itu inilah perjuangan. Kenapa saya bilang perjuangan? Ini kan kita membuka diri kepada semua orang. Tentu akan kita temukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kita. Maka disinilah dilihat apakah kita itu mampu mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya, tapi pada realitasnya adalah
kita tidak boleh menutup diri. Tidak boleh menutup diri. Iya, kita tetap membuka diri, ya bergaul sebisa mungkin sebagaimana biasanya. Ya, yang paling penting di sini adalah poinnya, di sinilah perjuangan kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan kultur kita. Ada prinsip yang kita pertahankan. Ya. Dan inilah alasan saya kemudian tidak bisa tinggal di kampung gitu. Sama. Soalnya kalau saya pun diminta untuk kembali ke kampung pun rasa-rasanya belum siap. Ya. Karena kita merantau ini, saya katakan tadi, belajar. Iya. Dimanapun kita belajar supaya suatu saat nanti kembali ke kampung kita setidaknya ada bekal ilmu yang kita bawa. Iya. Tapi saya bukan larang orang pulang kampung ya. Ini prinsip saya gitu. Iya, ini prinsip kita kan. Justru bebas. Saya itu sangat mengacungkan jempol, sangat apresiasi bagi teman-teman yang selesai mondok pulang kampung berdakwah di kampung itu lebih hebat. Betul. Lebih hebat, lebih luar biasa. Kita saling mendukung ya kan. Iya. Bukan berarti kita berbeda pemahaman tapi kita saling berbenturan, tuh bukan. Iya. Ada teman saya itu selesai SMP SMA di pondok, kuliah di AMCF di Surabaya, kemudian selesai dia diangkat sebagai dosen, lama-lama dia tinggalkan dosen, pulang Pak, merintis pesantren. Ya, anak muda seusia saya, dia tinggalkan itu statusnya sebagai dosen di sana. Nah ini yang menurut saya yang hebat gitu. Ya, ini yang patut dicontoh ya. Anak-anak muda harus tampil udah. Iya. Udah saatnya ya anak-anak Sudah saatnya lah menurut saya. Dan memang sebenarnya anak muda lah yang semestinya harus tampil. Gitu kan. Orang tua sebagai pembimbing lah ya. Iya. Sebagai penasehat. Iya. Gitu. Harus siap. Gitu. Siap tidak siap harus siap. Kayak Ustadz Hamka ini, alhamdulillah sudah siap. Sudah dilantik sebagai ketua DPD. Belajar juga. DPD apa? Kabupaten Lingga ya, Hidayatullah Kabupaten Lingga. Semoga sukses. Amin. Dan juga dibimbing oleh Allah. Amin. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Masya Allah, kita saling belajar, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Amin. Nah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada abang tercinta ini. Semoga sehat selalu sampai ke rumah perjuangan baru di Gorontalo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai ketemu teman-teman Gorontalo. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.